masuk di YouTube biar ada yang rumahnya iya ya, adem ya. Makanya saya pamerin energi biar kalian bisa ikut ngambil energi fieldnya. Ini lagi kedamaian, jatuh cinta, berani, pokoknya yang kita ngambil yang positif-positifnya aja, sadar gitu. Jadi ini energinya energi baik, bagus. Selamat pagi ibunya Jana, Mas Friendly. Kita ngambil energi baik hari ini. Tunggu sampai teman-temannya ngumpul ya. Nah saya di postingan di bengkel hati yang satu lagi itu, suara hatimu siang, saya dihujat. Padahal saya sedang berusaha, ya salah saya nggak bisa, karena nggak bisa di postingan, harus di live gini supaya bisa paham maksudnya. Tapi memang saya menggelitik hati banyak orang, sampai berapa ratus ribu tuh di share, yang nonton berapa ratus ribu sampai berapa yang share. Itu berkaitan dengan medan energi Ka'bah. Saya sebenarnya Ka'bah itu, saya tidak bicara tentang agama, saya bisa bicara tentang pusaran energi. Saya bicara tentang bundaran HI ya, bundaran HI itu sama. Terus di Prancis ada, pokoknya yang circle-circle itu medan energi. Nggak usah jauh-jauh, hati kamu aja, hati kalian. Nah, ada ademnya, penuh cinta kasih di rumahnya Bunda. Energiku lagi love. Energiku lagi love biru. Setia sama Tuhan, dikasihnya orang-orang yang setia kepada Tuhan, kepada hidupnya, energi bagus. Gitu, kalian anak-anak yang manis-manis ya kan, gitu. Siang Mbak Yuni. Semoga kerjaannya lancar ya. Terus dari situ kita bicara soal hati kita sendiri aja. Hati kita sendiri itu sebenarnya Ka'bahnya gitu loh. Kalau kita bicara, saya nggak, sekali lagi ini saya bilang Ka'bah bukan soal agama ya, jangan salah tafsir ya. Yang saya bilang tentang Ka'bah ini adalah pusaran energi, karena contoh yang paling gampang itu, jadi saya ambil. Tidak peduli kalian agamanya apa, saya mengambil contohnya itu. Nah, pusaran energinya itu, kalau kalian bisa lihat secara mata hati, itu yang ngambil kalian udah capek-capek ke sana. Nah, itu seperti hati kalian, udah kalian capek-capek melingkari diri dengan cinta kasih, pengorbanan. Baitullah, hati baitullah. Iya betul. Hujatannya sampai hujatannya benar-benar saya sampai nggak usah dah gitu ngelihat DM-an nggak, makanya saya nggak buka DM, nggak pernah buka DM, karena saya tidak mau terikat secara kata-kata. Nah, di live ini saya akan berikan penjelasannya. Bayangkan aja udah, kalau nggak usah kita ngambil bundaran HI dah, kita nggak usah ngambil Ka'bah, walaupun saya lebih seneng ngelihatnya Ka'bah gitu, karena pusaran energi medan besar dunia itu gitu loh. Tapi ada tapinya gitu loh. Nah, yang ngambil kok jelek gitu loh. Yang ngambil energi Ka'bah ini termasuk diantaranya elit global. Nah, itulah saya kembalikan ke diri kalian. Saya kembalikan ke kalian. Saya ambil contohnya itu ya. Nah, kalian bisa cek sendiri siapa yang ngambil energi di Ka'bah itu. Nah, itu bukan cobaan muslim, bukan gitu loh. Nah, kan kasihan yang udah capek-capek berdoa gitu loh. Maksud saya tuh itu kan sama dengan hati kalian. Kalian udah capek-capek membangun percaya diri gitu ya, kedamaian, tiba-tiba ada yang ngambil, sehingga kalian merasa kok lengkrek, apa namanya, badan itu rasanya capek gitu loh. Padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, itu loh, medan energi kalian diambil gitu loh.
maksud saya. Selamat pagi Mas Dodo. Nah, kita sekarang bicara soal hidup kalian ini sendiri. Berarti nggak dicengkram serigala. Sebelum Shalom Navareta. Waduh, bahasa apa nih? Aku nggak ngerti Mas Babel. Shalom. Aku balas Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu bahasa Arab ya. Saya bukan nyenggol-nyenggol. Karena kalau kita sudah bicara soal energi, itu tidak ada agama, tidak bisa bicara agama. Medan energi adalah doa dari kalian. Kebetulan yang saya lihat, yang saya kasih contoh itu. Nah, kalau saya bilang patung Big Buddha di Thailand juga bisa, tapi kan kalian nggak ngerti gitu kan. Bahasa cahaya, bahasa ruh, bahasa jiwa. Ya intinya tuh hati kita itu adalah Ka'bah, hati kita adalah Big Buddha. Karena aku nggak ngelihat, karena saya nggak dapet putarannya di yang Kristen atau Hindu ya, saya cuma dapat di Buddha dan di Muslim. Jadi saya sebutkan Big Buddha di Thailand itu sama. Big Buddha itu juga dia muterin Budanya gitu loh sambil bunyikan lonceng gitu, sama kan, cuman tidak sebesar Ka'bah tapi sama gitu. Dan energi ini dimanfaatkan, harus kalian manfaatkan sebagai apa? Sebagai gerakan di dalam kehidupan kalian, kita gitu loh. Walaupun saya ini, karena yang narik energi ternyata banyak, yang narik energi yang bukan Muslim dari Ka'bah itu banyak loh. Saya ikut-ikut dan ternyata hidup saya boom gitu kan, shake boom. shake boom. Iya, kalau jauh sama Tuhan muter ndak saya mumet. Gunung Kailas pusat energi tertinggi selain Ka'bah. Enggak, kalau Kailas itu di sana ada batu yang tidak diputerin sehingga energinya tidak naik gitu loh. Nah, kalau di Ka'bah itu juga ada batunya kan di dalam, tapi karena dikasih medan energi sehingga naik. Bedanya itu Langki sauna gitu. Memang Kailas saya tahu ada batu dan batunya sama Ringpo Chat namanya. Ringpo lah, aku manggilnya Ringpo. Ringpo pun saya tahu siapa dia ya, gitu. Jadi medan energinya ini harus dikasih kayak kalian tahu jam Seiko ya, jam Titus atau jam di masa lalu, jam jadul yang otomatis dia muter sendiri pakai gear, pakai apa namanya? Roda cakram gitu ya, disambung-sambung jadi satu. Nah itu loh, hidup kalian itu sudah dari Tuhan itu kayak gitu. Nah kalau kalian mengitari hati kalian sendiri dengan lingkaran energi yang baik, nah kalian akan mendapatkan, kalian bisa tarik energi baiknya itu gitu. Poros hatinya adalah tubuh, jiwa, dan ragamu jadi satu, dibalut dengan cahaya Tuhan gitu. Kita belajar energi supaya apa? Ini kan waktunya keberlimpahan turun ya kan. Banyak cinta kasih, banyak yang dapat pacar kayak saya. Banyak yang dapat rezeki banyak dari kayak saya. Banyak yang proyek-proyek kedepannya itu bagus kayak saya. Nah saya ngajarin kan, saya belajar nih narik energi, ternyata berhasil. Nah saya ajarin dong, ya kan. Mau kalian itu agama apa, saya nggak urus. Agama urusan masing-masing gitu. Dan yang ngajarin ini bukan kafir, bukan, karena saya nggak punya agama. Agama saya terpaksa di KTP. Kalau nggak milih agama nanti ditendang dari Indonesia. Aku nggak mau ditendang dari Indonesia, makanya saya milih agama ya gitu. Dalam kehidupan ini, hidup ini adalah pilihan ya kan. Nah tapi yang basis utamanya itu adalah pikiranmu dan hatimu. Kamu mau pilih agama apapun juga, tapi kalau hatimu nggak ke situ, pikiranmu nggak ke situ, ya zong. Kalian hanya mengikuti putaran, tidak pernah ya, ibarat kata gini, Bun saya kok udah setiap hari Minggu saya pergi ke gereja, setiap hari saya ke pura, setiap hari, tapi kok utang saya masih banyak, kok hidup saya masih hancur. Itu medan energinya nggak kalian tarik. Hidup itu apa yang kalian taruh ya ambil kembali, tarik kembali, tarik. Benangnya berarti kurang jangkep.
Pokoknya aja berondoi. Ya iku Mas Didi. Ya, jadi apa yang kalian sudah ibarat kata udah capek-capek sholat nih, kok hidupku masih biasa-biasa aja, hutangku masih banyak, kenapa pertolongan Tuhan tidak datang? Sebenarnya datang, tapi kadang-kadang ada energi gelap yang nendang gitu loh, karena kita tidak paham soal energi dan kita tidak paham, kita pikir Tuhan itu jahat. Enggak, Tuhan enggak jahat, kita aja yang diajarin terus ditutup-tutupin panci biar ajaran ini nggak keluar, biar kalian sulit terus. Kalau kalian sulit kan berdoa yang banyak, sembahyang yang banyak. Nah energi itu, nah pastikan energi yang kalian keluarkan itu menuju ke Allah langsung. Karena di udara ya, perjalanan doamu ke tingkap-tingkap langit itu di tengah jalan kadang-kadang dihadang, diambil energimu berupa energi, dimakan sama diterima, diambil, dicuri oleh yang tidak berhak gitu. Jadi kalau kalian berdoa, sembahyang, sholat, usahakan kalian mantrai. Entar dulu nih si Moka ikut-ikut ya. Jadi kalau kalian sembahyang, sholat, berdoa, apapun juga namanya meditasi untuk ke Tuhan. Ini saya ngomong, Moka ikut ngomong. Moka. Saya ngomong, emaknya ngomong, Moka ikut ngomong. Jangan nakal, jangan ribut, diem. Ya, jadi kalau kalian sholat itu mantrain. Tuhan, saya tidak izinkan ucapan syukur saya, sholat saya, doa saya, conversation, energi baik saya yang dari Tuhan atau yang dari saya untuk Tuhan ini dicuri di tengah jalan. Biar kalau yang ngambil mereka akan langsung tersungkur bertobat. Kalian mantrai gitu supaya energi kalian mulus, banyak orang bertobat. Tanpa kalian sadari kalian sudah memberi energi kepada doa-doa kalian. Itu harus dikasih energi juga. Jadi kayak kita kan asal aja ya, pergi ke gereja, pergi ke pura, pergi ke vihara, pergi ke Mekah atau sholat sekalipun gitu ya. Itu kan biasa-biasa aja, hanya ngikutin kewajiban. Nah itu loh yang salah. Kalian udah muter nih ya, ibarat kata kayak Ka'bah ya. Kalian udah puterin, tapi kalian tidak nyalurkan selang gitu loh. Ibarat kata kalian sibuk ngisi kolam, tapi kalian berharap mau mandi nih ya, mau mandi pakai air dari selang yang kalian isi airnya di kolam atau di bak mandi, tapi kalian nggak salurkan airnya masuk kembali ke diri kalian, selangnya nggak ada. Nah kasih selang nak, kasih selang sekarang, kasih selang, belajar nyedot energi baik dari yang tidak akan putus. Ka'bah itu kan semakin kita kasih semakin muter bagus dia gitu loh. Yang dari Arabnya mereka akan berkah, kalian ngambil pun gak akan kekurangan kok gitu loh. Jadi tapi energinya kalian drop dulu. Tuhan saya berdoa, misalnya kalian main cahaya, saya berikan cahaya Tuhan ke Ka'bah misalnya. Karena saya senang dengan energi Ka'bah ini, senang. Bukan karena saya mau menghina Islam, bukan. Ini energi baik, bagus, sudah diatur, sudah dibersihkan oleh kalian para pelaku cahaya. Beda energinya. Kenapa kok ada elit global rontok semua? Itu karena kalian ngisi energi baik. Sehingga yang banyak dari yang muslim yang pelaku cahaya pun berdoa buat Ka'bah kan. Nah itu energinya sudah bersih. Dan itu diizinkan, bukan gak diizinkan. Kenapa? Karena selama ini yang ngambil energinya Ka'bah itu orang-orang gak mutu semua. Organisasi gak mutu. Ini energi loh, medan energi. Dimana kalian ambil, kalian taruh dulu ya cahaya Tuhan, tambahin energi cahaya kalian sehingga kalian gak hutang kepada Ka'bah. Kalian tambahin energi berlian cahaya Tuhan gitu kan, mainan cahaya kita kan. Taruh di dalam Ka'bah, kita ambil, masukin selang kita ke ATM, ke rumah supaya damai gitu kan. Nah itulah kayak gitu, kayak kita ngasih kayak narik selang ke sana, tapi jangan lupa kita setor dulu dong ya kan, supaya kita nggak jadi hutang budi kepada Ka'bah, nanti kita yang ketendang-tendang kayak gitu. Nah banyak dari saya punya kawan, atau saya kan orang kampung ya, saya orang desa.
banyak dari kawan-kawan saya habis pulang dari Mekah itu mereka kejerat hutang karena kayak mereka kan biasanya ada kayak apa namanya kayak bisa cicil gitu ya, apa pay later gitu ya, kayak model-model gitulah, bisa cicil nanti setelah pulang dari Mekah. Nah mereka kesulitan membayar. Kenapa? Ya karena energinya kalian tinggal, kalian nggak salurkan lagi, tarik balik gitu loh. Nah ini energi seperti jam Seiko. Kalian berharap ini gerak aja udah, tapi kalian nggak buat apa, nggak buat seperti untuk jarum jamnya berputar. Nah apa nih jarum jam berputar? Ya hidup kalian itu berputar jadinya. Solusi-solusi tiba-tiba ada. Terus maaf ya, saya sekali lagi tidak bermaksud menghujat, tidak bermaksud ngomongin agama. Saya hanya melihat pusaran energi yang bisa kita manfaatkan. Bukan Ka'bah saja, Big Buddha pun bisa, Bundaran HI pun bisa. Semua yang muter-muter di Perancis pun banyak kayak gitu, di Eropa pun banyak. Kalian lihatlah, kalian cari putaran energi. Itu kalian bisa tarik masuk secara ini ya, secara imajinasi ya. Halu tapi nyata tapi halu kok. Buktikan aja karena saya sudah membuktikan. Gitu. Kita tarik masuk ke ATM kita, ke cinta kasih apa yang kalian mau gitu loh. Nah itu kalian tulis, nah dikasih medan energi dari ya ini. Kalian hanya perlu tinggal doain buat apa yang mau kalian doain. Ka'bah, Buddha, Bundaran HI, kasih energi baik sehingga selang yang kalian tarik dari situ akan membuat kalian deras hasilnya. Solusi-solusi tiba-tiba banyak, brodol, banyak pilihan sehingga kita tidak kekurangan solusi, ada aja gitu loh. Asal energi kalian tetap terpelihara baik ya. Kalian kalau yang saya arahkan di sini kan kalian sudah belajar soal energi, kalian sendiri harus putih bersih, nggak usah main-main black magic ya, nggak usah main-main pesugihan kita, duit itu datangnya dari Allah, dari Tuhan, dari yang Maha Kuasa, bukan lain-lain. Bukan ngambil dari bumi, enggak. Ya nanti itu intinya itu kalian kerjaannya dilancarkan. Begitulah caranya Tuhan ngasih kita pesugihan. Pesugihannya apa? Ya diri kita sendiri, hati kita ini loh. Hati kita bersihin, pikiran kita bersihin. Nah kita muter di situ. Hati dan pikiran kita kasih kemana nih gitu loh. Kita sambungin ke Ka'bah atau kita sambungin ke patung Buddha, kita sambungin ke Bundaran HI. Nah ini nanti ngolah, nyambung kayak jam jadinya gitu loh. Ya, saya sekali lagi tidak ngomong soal agama, tolong jangan salah paham. Saya ngajarin soal medan energi yang besar. Karena saya dalam waktu 14 hari itu segala masalah saya naik semua, terbuka solusinya. Makanya saya ajarin karena sudah kejadian. Saya pun sekarang sudah tidak jomblo lagi. Saya pun sekarang sudah tidak jomblo lagi. Sudah ada kawan di hari tua gitu. Jadi ibarat kata kalian pelajarilah ini apa yang kalian inginkan. Jadi itu bersihin dulu ya. Jadi selang-selang misalnya kalian ngalirkan pipa atau selang, itu bersihin dulu pipa-pipanya, kasih cahaya sehingga jalannya di tengah jalan enggak bocor gitu. Payu. Iya. Iya, kan bisa ditembak. Caranya gimana, Bun? Apakah enggak? Kita main halusinasi uang pusat. Di sini kan ruang halu, tapi di sini tuh halunya halu yang ajaib gitu loh. Halunya kita tuh halu 100% Tuhan. Itu kalau di tempat saya ini wajib. Nolnya tuh nol ke Tuhan, delosor ke Tuhan, 100% Tuhan. Di sini halu yang aneh. Halu tapi nyata tapi halu. Nah itu. Nah saya di usia saya Juli nanti 55. Kan saya kaget di usia menjelang 55. Saya dapat ya ibarat kata cowok tajir, single. Bagaimana dengan kepergian Paus? Nah saya sekali lagi tidak mau nyenggol agama. Tapi semenjak kita berangkat dari kapan ya Mas Babel kita mulai pembersihan Ka'bah itu? Mas Babel tahu. Pokoknya teman-teman
pelaku cahaya yang jalan beriringan soal agama ini, kita bersihkan semua agama ini, tahu saya lupa, sebenarnya saya lupa. Nah, itu otomatis energi-energi yang ngambil yang ngambil medan energi dari Ka'bah, dari patung Buddha, dari bundaran HI pun akan melakukan pembersihan. Kenapa? Karena kita bersihin, gitu loh. Siapapun agamanya, kalau kita tahu soal medan energi, gitu loh, sumber mata air lah ini. Kita nggak usah bicara agama, sumber mata air. Nah kan kita bersihin supaya airnya ini tidak terkontaminasi, tidak diminumin sapi-sapi, tidak dieein gitu kan. Nah, tidak dieein sapi-sapi. Nah kita bentuk apa? Suatu penjagaan. Nah itu, sehingga energinya sudah bersih, sudah bisa, airnya sudah bersih, bisa diminum langsung kayak gitu loh airnya. Medan energi ini yang saya bicarakan, medan energi. Saya sekali lagi tidak nyenggol agama. Patung Buddha pun begitu, big Buddha ya, big Buddha itu sama. Terus udah gitu, yang saya tahu cuma 3. Yang saya tahu yang dimanfaatkan secara kotor tadinya itu 3. Nah Thailand pun sama, semenjak kita bersihin rontok kan, semenjak Myanmar itu semua dari pembersihan kita, dari energi yang halu, yang kelihatannya halu tapi tidak halu kok, nggak halu, buktinya nyata. Kalian bekerja keras sudah, ibarat kata, tanpa kalian sadari, kan kalian fokus ke Tuhan, kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya, gitu. Ya, tapi kan saya ngajarin bahwa kita tidak boleh berhutang bahkan energi sekalipun. Nah, saya itu ngelihat loh, kok yang ngambil kok aneh-aneh gitu loh. Energi Ka'bah ini yang ngambil, kasihan orang-orang yang sudah muterin sembahyang dengan berdoa, berharap mendapatkan rezeki, berkat atau solusi, atau tidak berharap pun pujian hatinya nyampe ke Allahnya. Enggak nyampe, ya nyampe, cuman dimanfaatkan banyak orang-orang yang banyak medan energi kotor yang narik gitu loh. Sehingga pada saat kalian pembersihan, sudah dibersihkan, sudah bersih ini Ka'bah. Coba lihat elit global rontok kan. Nah itulah. Nah saya nggak perlu bilang paus bagaimana. Tapi paus tugasnya sudah selesai. Itu aja yang saya bisa bilang. Paus tugasnya sudah selesai. Nanti apa yang perlu kebongkar akan kebongkar. Yang perlu diperbaiki akan diperbaiki, tanpa kita saling ngejudge soal agama. Tidak penting. Agama tidak penting. Yang penting penyatuan di dalam energi ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Kalau saya begitu, nggak penting kalian murtad, nggak penting kalian mualaf, nggak penting kalian pindah-pindah agama, nggak penting. Diem aja di situ, belajar soal energi keilahian, gitu loh. Bahwa yang salah ini bukan agamanya, kalian sendiri yang salah menginterpretasikan. Bener nggak ngomong saya? Kalian yang salah mengambil energi keilahian. Nah gitu. Mau kalian sholat berapa waktu kayak itu nggak ada masalah. Yang penting hatimu dan pikiranmu ada di situ, gitu. Maukah? Kayak gitu. Ini banyak yang datang ini kayaknya. Ini kayaknya banyak yang datang. Si Moka ribut aja depan pintu. Kalian datang ke sini nih ya. Kayaknya pada nongkrong di sini ya. Emaknya lagi celoteh, kalian duduk semua di sini dengerin emaknya. Kalian kayaknya duduk pada di sini semua nih. Emaknya ngebacot apa, kalian dengerin, kalian catat, kalian lakukan. Nah itu pembersihan bagus. Iya. Jadi kayak kalian duduk di sini nih, nggak tahu kenapa kok ini aku kosongin, bangkunya aku pindah sini. Aku kosongin, nggak tahu, mungkin kayak lagi mau sarasehan. Iya, cara membuat hati hanya difokus, hanya halu. Ini ruang halukan, halu tapi nyata. Halu ya, tak kasih tahu. Halu kalau kalian imani, wah, wes itu penyatuan pikiran dan hati. Itu jadi itu. Ya, halu itu kan pikiran, ya kan? Halu, imani dengan hati. Jadi, apa yang kalian halukan itu jadi. Nah, itu loh. Nah, kalau kalian halukan kalian duduk di sini. Imani kalian duduk di sini, ngedengerin emaknya ngereok. Iya.
Gitu, halu tapi nyata, nyata tapi halu. Kita nggak pernah saya nggak pernah ke Ka'bah, tapi kok bisa diizinkan kok. Dan energi baik saya kalau saya keep sendiri energi yang saya ambil dari Ka'bah, saya egois. Saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan Muslim, kawan-kawan Buddha yang mau ambil energi dari Big Buddha, begitu caranya mengambil energi dari Bundaran HI itu sama juga, ya kan? Bundaran HI pun sudah dibersihkan, sudah sehingga elit global pelan-pelan rontok. Itu kita nggak perlu marah kepada mereka yang mengambil energi, kan salah kita sendiri, gitu kan, salah kita sendiri, kita tidak belajar soal energi. Kasih energi di Ka'bah, di Big Buddha, di Bundaran HI, semua yang ngambil energi, medan energi dari Bundaran HI ini semuanya akan bertobat. Coba kamu kasih sehingga energi pertobatan ini nyampe berapa ribu orang tiap hari ngelilingin Bundaran HI. Itu ada medan energinya. Pak Presiden Soekarno pertama kali bangun naruh di situ. Itu kalian lihatlah, kalian lihat Bundaran HI ada apanya. Ayo bareng-bareng menghalu, bayangin Bundaran HI ada apanya di bawah patung selamat datang. Coba ayo. Ayo, kita lihat dulu yang di Bundaran HI ada apa? Komen. Bundaran HI aja, nggak usah Ka'bah. Kalau Ka'bah kita udah tahu semua. Big Buddha juga nggak perlu lah, kejauhan, capek terbang-terbang. Bundaran HI aja itu yang Pak Presiden. Ada mobil pun lagi macet. Ayo dilihat ada apanya. Gapura. Di bawahnya ada apa? Kalau ada ular, kasih dah energi itu. Kasih energi cahaya, doa kalian. Tuhan, saya ngambil nyalurkan energi ini. Walaupun saya lebih senang kalian mengambil energi dari Ka'bah atau Big Buddha. Nah, tapi jangan lupa ya, kalian nyawer juga untuk energi di sana. Kan di sana juga ada penjaganya. Iya kan, portal. Betul. Nah itu kalian lihatlah apa yang saya ngomong ini benar atau tidak. Halukan. Kalian semua kan rata-rata sudah terbangkit kesadarannya. Namanya kesadaran apa? Sudah sadar bahwa kita semua, bukan cuma 1, 2, kita semua dikaruniai mata ketiga. Fungsikan itu, jangan ditutup. Ada maksud Tuhan dengan itu, kompasnya ke Tuhan itu di mata ketiga, dan semua orang punya, tidak cuma 1, 2 orang, punya semua. Cuman sama orang tua kita ditutup, takut kita aneh-aneh karena kan belum terbuka kesadaran zaman dahulu. Karena dari ribuan tahun kita diperbudak oleh orang-orang yang mengambil energi, yang pintar soal energi gitu. Jadi ditakut-takutin, nanti kamu bisa lihat setan. Nggak ada, kamu minta aja, kalian minta, Tuhan saya kalau terbuka mata, memang katanya si Manik ini dia ngebacot, katanya semua orang punya mata ketiga. Kalau memang saya harus membuka mata, harus terbuka, saya bukan harus terbuka atau bukan harus dibuka, kalian sendiri yang nggak diajarin caranya, cara melihat gitu loh, karena sudah terbuka sebenarnya, cuman oleh ketakutan ini kita ditutup gitu, ditakut-takutin lah sama orang tua. Nah itu semua dari kita itu punya mata ketiga, dan mata ketiga kita harus kita jalankan pakai intuisi, pakai feeling. Intuisi kan pikiran, ya kan, feeling kan perasaan, intuisi tuh hati ya. Apa satu lagi, intuisi sama apa? Intuisi itu sama satu lagi apa? Intuisi. Kebanyakan ilmu saya. Insting, Iya Mbak Christine. Insting itu kan
Semuanya itu kan nyambernya dari yang nggak kelihatan, insting dan intuisi. Sebuah ring of fire yang merupakan portal di atas bundaran itu. Itu mulai ambil. Kalau kalian baru kenal saya, minta cahaya dari Tuhan, cahaya putih bersih yang benar-benar dari Gusti Allah, yang kalian percayai sebagai Gusti Allah, siapapun beliau. Minta cahayanya, taruh di situ. Portalnya itu dibersihkan supaya orang-orang yang keliwat dari bundaran HI itu nggak kesedot energinya. Kalian pulang dari bundaran HI lengkrek. Kenapa? Disedot energinya oleh energi-energi yang macam elit global. Kenapa elit global itu ngelemprek? Itu karena kalian sudah pintar bersihkan. Gitu loh sayang. Paham ya? Jadi kalau sayang ngomong itu tidak pernah soal agama. Lihat air di kolam. Gitu ya. Ayo sekarang kalian ambil dah. Sekarang kalian mau, terserah kalian mau ke bundaran HI, itu kalian lihat ada pusaran energi, kalian tarik, kalian taruh dulu itu. Misalnya di situ ada portal, tarik dulu. Dibersihkan dulu portalnya. Nah, tarik energi baik dari situ. Tarik energi masuk ke semua energi, dimantrai setiap apa yang kalian ucapkan itu, setiap doa yang kalian panjatkan untuk Tuhan itu dimantrai. Tuhan, ini doa saya panjatkan kepadamu, saya nggak izinkan, jangan izinkan, saya tidak izinkan ini dicuri oleh energi yang bukan untuk Tuhan. Kalau mereka berani mencuri, mereka akan bertobat. Nah, kayak gitu loh. Jadi kalian tanpa kalian sadar, kalian membuat orang-orang banyak yang bertobat. Karena banyak sekali pencuri energi tanpa mereka sadari atau mereka sadari. Gitu. Jadi sehingga kalian menyebarkan energi pertobatan tanpa kalian sadari. Gitu. Ya. Netralisir dengan batu bisa nggak? Netralisir maksudnya gimana, Jensen Wong? Nggak ngerti saya. Netralisir dengan batu gimana? Di bundaran HI sudah ada batu, di Ka'bah sudah ada batu, Big Buddha itu batu. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Dikasih bersih, naganya harus positif gitu. Naga harus positif, mau energi siapapun juga yang punya si naga ini, nggak usah dianu, biarin dia menjadi lingkaran. Kolamnya dikasih energi cahaya Gusti Allah, terus patung selamat datangnya juga dikasihkan jadi portal terang benderang, sehingga Jakarta ini menjadi tren cahaya gitu, pertobatan. Yes, advokat, betul, Freemasonry, betul itu. Sepertinya mau menetralisir pakai batu mulia pun seperti kristal. Pokoknya kalaupun ditaruh di batu, batunya harus kalian bersihkan dulu. Iya, memang Freemason. Dan Freemason ini bukan yang dari Belanda. Yang dari Belanda dan yang dari Inggris beda. Freemason banyak. Ayo, nah tarik dulu buat kalian alirkan pipa-pipa ke ATM kalian, ke atas rumah kalian, sehingga yang di rumah itu mendapat energi pergerakan. Nah, air kalau tidak bergerak kan mati, bau kan. Nah, ini ada energi pergerakan. Kenapa? Karena kalau kalian jangan lupa ya, kalian pinjem, kalian harus kembalikan. Kalian pinjem ke Ka'bah, kalian pinjem ke Big Buddha, kalian pinjem ke bundaran HI, kalian harus taruh energi cahaya juga supaya nggak jadi hutang nanti, karena utang energi itu besar ya, saya kasih tahu, jangan kita sampai hutang energi. Yuk taruh dulu energi cahayanya Gusti Allah di, terserah kamu pilih mana, kalian pilih mana terserah. Nah itu nanti salurkan pakai pipa kasat mata, pipa masuk ke dompet kalian,
mana sumber energi kalian itu, ATM kah, apa namanya, bank kah, terserah kalian feelingnya mau taruh di mana, di rumah kah. Jadi itu semua bayangkan rumah kalian itu tandon, paham nggak? Nah jadi yang di dalam situ ada energi putaran air, pusaran energi gitu loh. Siap Mbak Smile? Paham ya sekarang? Karena nggak aci tuh apa? Nggak aci tuh apa? Nggak adil. Nah, kalian udah capek-capek karena banyak dari kawan-kawan saya loh pulang dari Mekah mereka malah kejerat hutang, kayak ada yang salah di sana, apa salahku ya nih gitu. Nah itu mereka saya lepaskan, saya kasih medan energi, tempo 14 hari lunas hutangnya. Tempo 14 hari, ujuk-ujuk ada duit, proyeknya dia lancar, bisa bayar gitu. Ya, jadi ini ilmu pesugihan tingkat tinggi. Ini ilmu pesugihan. Ini ilmu pesugihannya yang dari Gusti Allah. Kita kembalikannya kemana? Ya ke hidup supaya kita tidak berhutang. Tapi itu lagi ingat-ingat, halu di sini, ini ruang halu. Halu di sini, halunya 100% Gusti Allah. Allahnya siapa? Allah dewe-dewe. Dekene ndak ngajari agama ya. Kita cuman sama-sama dalam satu energi gitu. Iya ilmu halu tapi nyata. Aku juga kaget kok. Loh kok bisa aku mau menjelang 55 kok malah dapet orang yang berbagi hidup. Itu jadi apapun ininya. Itu kan. Ayo sekarang tak tungguin. Ayo bergerak semua. Ini energi pergerakan. Jangan lupa sedekah cahaya dulu, sedekah batu. Kalau kalian boleh taruh batu permata yang besar, yang indah, yang untuk Tuhan, taruh di Ka'bah supaya energinya ngalir dari Tuhan ke Ka'bah, dari Ka'bah ke kalian gitu loh. Putarannya kan yang muter di situ, turbin besarnya kan di Ka'bah. Nah itu loh. Atau di Big Buddha, boleh terserah kalian pilih mana. Atau di Bundaran HI, terserah pilih mana. Taruh energi cahaya besar, berlian cahaya Tuhan. Bayangkan aja kok. Hanya perlu menghalukan, lihat hasilnya. Karena saya sudah membuktikan. Membangunkan kesadaran melalui kristalnya itu apa dulu? Saya enggak tahu. Kristalnya apa dulu? Kalau kristal, karena banyak yang membangkitkan kesadaran. Fallen angel pun ilmu sihirnya juga nyata loh. Fallen angel itu pun ada 200 lebih loh. Kalian harus pintar-pintar menyembah. Kalian harus pintar-pintar memilih-milih energi. Bayangkan 200 fallen angel beserta pengikutnya, mereka ahli sihir semua. Kalau kalian nggak dapat energinya Gusti Allah, ya kesasar toh. Kalau saya kan 100% Tuhan. Biar apa? Ya itu kompasnya ada di hatimu dan pikiranmu itu. Penyatuan hati dan pikiran itu adalah energi twin flame. Nah itu loh. Energi ganep, energi yin yang. Nah itu kalian bisa puter. Iya, Tuhan dulu. Tuhan nomor 1. Kalau saya gitu. Landasan fondasi kalau dibuat fondasi hidup kita kalau pakainya Tuhan itu kencang. Tsunami sebesar apapun, gempa sebesar apapun akan lewat, menggok. Kita nggak akan kena, percayalah. Gitu. Dan Nusantara nggak dapet kan? Nah, apa yang diramalkan nggak kejadian semua kan? Gitu. Karena kalian berputar di dalam Tuhan. Fondasi kalian kuat. Kalian kuat fokusnya ke Tuhan tanpa kalian sadari. Loh, kok Nusantara ikut positif? Itu dari energi kalian. Kalian pegang remote-nya. Nah, itu loh. AC-nya kan di luar. AC-nya ke arah seluruh ruangan jadi adem. Nah, itu energi kalian. Kalian pegang remote-nya. Kedinginan ya kecilin. Kepanasan ya gedein. Gitu. Hipnoterapi itu kesadaran yang diputar. Tapi saya pun mastermind. Saya sudah melalui hipnoterapi dan hipnosis. Saya sudah jadi mastermind. Itu apa ya? Itu sebenarnya ilmu. Kalau hipnoterapi itu
tanpa sadar. Dia masuk ke dalam deep sleep gitu ya, masuk ke dalam ruang yang ya saya mah bilang halu ya kan. Kalau halu tapi nyata. Kalau hipnosis itu dia lebih ke kesadaran tapi mengambil esensi past life kayak gitu. Ya, Mbak Irvana, good. Iya, Raima, siapa namanya? Kok kecil sekali namanya? Siapa jenengi? Jenengmu cek kecil. Reima Jana. Iya, yuk bergerak semua. Yuk kita ngambil supaya dalam tempo 14 hari kalian ada solusi. Nanti bisa komen, Bun, terima kasih aku dapat jodoh. Tapi ingat, pola pikirmu dirubah tetap. Nggak bisa, nggak dirubah. Yang dulu ugal-ugalan, merasa mau menang sendiri, rubah. Jadi humble, hati yang rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, bijaksana, ngomongnya biasanya kasar, mulailah halus. Gitu. Sehingga kalian dapat jodoh kayak emak. Iya, loh, terima kasih. Ini nanti saya posting di YouTube kok. Ya kan? Ayo. Come on. Saya mau dipikir manggil Moka. Saya mau banyak perubahan untuk kalian semua. Saya live ini ibarat kata saya bayar karma. Nah, gitu. Kalau kalian banyak yang tercerahkan, karma saya cepet nambah karena saya udah lunas sebenarnya. Jadi saya nabung dharma ini. Oke, terima kasih loh. Richard ya, jadi fresh kan? Oh, puji Tuhan. Saya sehat Bun, saya mimpi bunda bilang naikin vibrasi dan energi. Nah ini caranya, yuk sama-sama. Gitu. Posting di YouTube. Aku posting di YouTube supaya kalian bisa belajar. Ada ini kan ilmu yang halu tapi nyata tapi halu. Dan saya sudah membuktikan, makanya saya share, ya kan. Dan itu shocking banget. Dapatnya bener-bener yang tidak terduga, yang tidak saya harapkan. Bahkan jodoh-jodoh saya sekalipun, luka-luka lama sekalipun yang belum selesai, tiba-tiba muncul langsung beres. Wah, dahsyat energinya. Gitu. Kita akan buktikan 7 sampai 14 hari dari kalian mengolah energi, putar gaya hidup kalian. Kalian harus melakukan juga, nggak cuman enak. Jadi ibarat kata tandonnya itu juga ya, kalian menarik air ya, misalnya air sumber mata air dari entah Big Buddha, entah dari mana-mana. Kalian masukin di tandon rumah kalian. Nah, tandonnya kan harus bersih tetap. Nah, kayak gitu loh. Nggak boleh males. Nah, ya kan? Jadi semeriwing adem ayem. Nah, itu. Nah, semoga habis ini, Bun, aku malah terhubung dengan kota lain lah. Jenenge kok angelmen. Langkisa ini kok masuk portal. Ayo keluar dari portal. Nggak perlu masuk portal. Kamu masuk portal itu, Langkisa. Ayo keluar dari portal. Keluar dari portal. Ngapain kamu masuk portal? Caranya ya keluar lagi, masuk di tempatmu lagi. Keluar, bayangin kamu keluar dari portal yang kau lihat di bawah apa tadi, patung selamat datang. Kamu keluar dari situ, jalan masuk lagi ke tempat dimensimu. Di dimensimu saat ini. Saat ini kamu berada di mana? Nah itu, sadar, buka. Saya putus dulu nih, kamu masuk terlalu jauh ini. Yuk, tak gandeng. Bayangin gandeng aku. Keluar, ayo, keluar. Jangan masuk-masuk. Portalnya cukup diisi dengan energi pertobatan aja. Siapapun yang mau curi energi Ka'bah, Big Buddha, Bundaran HI, mereka akan bertobat. Udah cukup dimantrai itu saja. Terus kalau kalian sholat, kalian sembahyang, kalau kalian berdoa, kalian meditasi, yakinkan, pastikan Tuhan, saya tidak ikhlas kalau energi saya yang saya berikan untuk Tuhan itu dicuri. Mereka yang akan mencuri, mereka harus bertobat juga. Gitu.
Gitu caranya. Ya, iya Lucy the Cat. Heeh. Callingan syuting masih itu. Mau, mau kah coba lihat kakinya. Kakinya anjingku coba lihat. Tengil di luar. Tengil di luar. Mau kak layu malah jaluk di syuting ya. Kena energinya mbok ten nih jaluk di syuting terus ya. Iya, mau kan mewakili duduk di situ. Iya kan? Heeh. Lucy, kalau berdoa tidak aku izinkan energiku diambil oleh orang lain. Yang berhasil mengambil mereka akan bertobat gitu. Jadi kalian kalau sudah kasih mantra, ya doa kalian itu kalian kasih mantra, yang mengambil energiku mereka akan bertobat. Kalian nggak kehilangan malah nambah gitu loh. Iya kan? Nah, asik. Habis ini akan banyak perubahan sinar bintang. Gitu dong. Lega Bunda balik lagi. Oh, ya itu. Itu di begitu caranya ya, Lekisa. Jadi nggak nyasar ke dimensi lain. Takutnya nggak bisa pulang nanti itu gaibnya. Gitu. Oke. Sudah jam 11. Saya mulai tadi 10.11 selesai di jam 11 clear. Oke. Hanya di sini ada istilah kan saya merasa begini, itu berawal dari saya curiga. Saya orangnya tidak gampang percayaan. Tidak mungkin orang pulang dari Ka'bah itu terlibat hutang. Pasti ada yang salah. Nah, saya mulai menyelidiki. Ternyata, itu energi dia dicuri. Kenapa? Nah, akhirnya saya ajarin. Saya nggak perlu ngomong siapa yang nyuri. Saya ajarin, tarik kembali, kamu kasih kembali, beresin lagi, salurkan. Dalam tempo 14 hari, dia proyeknya banjir. Terus dia bisa bayar hutang. Gitu. Menyelidiki. Tapi memang benar, sehingga terjadi perubahan toh. Elit global, kalian dengarlah energinya elit global tiba-tiba rontok kan. Nah itu, kalian blok, kalian bukan blok tapi kita kan nggak tahu kita ngeblok dari mana, ya kan? Ya udah dimantrain aja. Siapa yang ngambil energi doa, entah dari Ka'bah, entah dari patung Buddha atau dari Bundaran HI, semuanya akan bertobat gitu. Jadi energi kalian pertobatan kan adem. Energi kalau pertobatan kan adem. Nggak ada orang yang nggak waras lagi jadi NPD. Nah gitu. Itu energi kalian keren. Keren itu. Oke. Keren kan? Nah Irfana coba ini cara saya. Ya kan, coba diputar lagi energinya di sana. Bayangkan balik lagi ke Ka'bah, kalian putar di mana yang belum beres. Ikuti kata hatimu, ikuti intuisi, instingmu. Mana yang belum beres Tuhan? Kenapa pulang dari Ka'bah saya kejirat utang? Saya nggak mau kejirat utang. Wong ke Allah kok kejirat utang? Dicuri. Nah, memang saya lihat, saya belajarnya justru dari Ka'bah, dari patung Buddha, dari Bundaran HI. Itu saya belajar soal energi. Saya bantu banyak orang untuk gimana sih air kalau mati, kalau diem di pot, diem di situ aja di pot itu, terus kan diisi nyamuk, airnya juga jadi bau. Makanya ditaruh ikan, ada pergerakan kan, ikan muter-muter itu. Iya betul, memang cahaya lurus ke atas. Nah ambil dari situ, boleh kok di HI boleh, cuman tidak sebesar Ka'bah. Tidak sebesar Ka'bah, itu nomor 1 ya. Ka'bah nomor 1, kedua itu patung Buddha, ketiga itu Bundaran HI. Kalian boleh tiga-tiganya kalian salurkan. Berlimpah, turbin kalian kuat. Itu
Itu kita belajar energi yang halu tapi nyata kok. Yang penting utang lunas. Beli token bisa, beli tahu tempe nggak ngutang, nggak kasbon di pasar. Bayangin, beli beras ada, gitu loh. Big Buddha, Cien, Big Buddha yang ada tapak Budanya tuh, di mana saya sebentar, saya pernah ke sana di mana ya? Nah, Phuket, Cien. Kita nggak usah muterin, kita cuma naruh, yang muterin sudah ada kan, yang bagian muterin sudah ada orang-orang itu, kita nggak usah ikut muter, pusing. Caranya gimana Bu nyalurin energi? Pipa, bayangkan narik pipa, bayangkan itu adalah sumber mata air. Gimana kalau mata air kalian salurkan pipanya? Pipanya salurkan ke dompet kalian, atas rumah kalian, menjadi energi pergerakan yang ke ilahi, ke Gusti Allah, gitu loh. Ya. Ini saya sudah mau close, minta maaf. Saya posting di YouTube. YouTube saya ada di link di bio saya, ya. Bisa dipelajari nanti dari awal. Oke. Iya, bayangin pipa bukan ke kita, ke ATM-mu, ini kan pergerakan energi keberkahan ke atas rumah, sehingga semua masalah kalian itu bisa jebol, solusinya ada gitu. Nggak stuck, ya kan? Banyak dari kita stuck, iki piye, bojoku ora moleh-moleh, iki dicerai apa ora gitu. Kayak gitu loh, stuck dengan hidup itu, pergerakan itu. Tuhan, terjadilah segala sesuatu seturut kehendakmu. Kun fayakun. Ngono. Tutupnya, closingnya cantiknya begitu. Tetap kembalikan ke Gusti Allah. Kun fayakun, terjadilah segala sesuatu menurut kehendakmu Tuhan, ya toh. Kudu ngono, jangan maksa. Gimana pun juga kan Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Ya, kembalikan semua ke Tuhan, nolkan semua ke Tuhan. Yang penting kita udah usaha. Gitu. Oke? Saya close. Ini saya posting di YouTube. Silahkan klik linknya di bio, nanti ditonton ulang, kalian perdengarkan kepada seluruh keluarga, mungkin bisa, teman-teman bisa, untuk jadi bahan pembelajaran supaya kalian jebol solusinya, supaya masalah kalian gak stuck, iki dia pak no pinjol gak bisa dibayar. Mudah-mudahan kesaksian dari klien-klien yang saya bantu ini bisa mencerahkan hatimu dalam tempo 14 hari, karena mereka fokus. Jangan mempertanyakan, fokus, yakin, imani, itu kuncinya. Hati dan pikiran kalian kudu lempeng dulu, fokus, imani gitu. Halu itu kalau halusinasi, kalau diimani, ditambahi imanmu yang besar, itu akan menjadi suatu afirmasi yang tembus sampai langit ke-11. Jadi wis ta, ngono ceritane ya. Oke, saya close. Terima kasih, baterai saya juga udah berbet ini. Terima kasih semua, sehat, selamat, semangat. Semoga pelajaran kali ini, drop energi kali ini bisa membuka rezeki kalian dari tingkap-tingkap langit, dari segala penjuru arah, dari segala sumber, sehingga kalian semuanya berbahagia, dapat solusi atas segala masalah yang stuck. Ya, jangan lupa nolkan semua ke Tuhan. Egonya mulai belajar diinjak. Ojo selalu maksa Tuhan mematuhi permintaanmu. Sekali-sekali kita sing glinding opo jari Gusti Allah. Itu baik kok, ya. Oke, terima kasih, sehat, selamat, semangat. Sukses dan beruntung selalu kalian semua dan seluruh keluarga kalian. Amin, amin, amin. Rahayu, pamit ya. Dadah.